Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 19 Juli 2024. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 23, ayatnya yang ke-14 yang demikian bunyinya. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Kami telah mengikat diri dengan sumpah bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus." Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, membenci seseorang dapat memunculkan emosi-emosi negatif pada diri kita, yang dapat mengikis kepribadian diri kita sendiri, seperti marah yang tidak berkesudahan, lelah secara emosi, sensitif, dan tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Saat bibit kebencian itu tumbuh pada diri kita, maka kita akan terus berusaha untuk menang melawan orang yang kita benci tersebut. Hal ini akan mempengaruhi emosi dan mood kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti halnya kebencian yang ada dalam bacaan pada hari ini. Bacaan firman Tuhan hari ini berkisah tentang kebencian orang-orang Yahudi terhadap Paulus. Banyak tuduhan palsu yang dilontarkan mereka kepada Paulus supaya orang-orang yang mendengar menjadi simpati dan mendukung usaha mereka untuk menjatuhkan Paulus. Tidak hanya dengan tuduhan-tuduhan palsu saja, mereka juga melakukan banyak usaha lain untuk memenuhi hasrat kebencian mereka. Bahkan mereka berniat untuk membunuh Paulus. Namun rencana besar orang-orang Yahudi itu untuk menjatuhkan Paulus tersebut kalah dengan rencana Tuhan. Dengan dihadirkannya keponakan Paulus yang mendengar rencana jahat mereka dan menyampaikannya kepada Paulus, sehingga itu semua dapat membantu Paulus. Jemaat yang terkasih, cerita yang ada dalam Kisah Para Rasul 23 ini menunjukkan bahwa setitik kebencian dapat memunculkan banyak sekali perpecahan. Karena kebencian itu tidak puas jika dirasakan oleh dirinya sendiri. Kebencian itu akan mencari massa untuk membantunya. Namun, bagi kita yang saat ini sedang dalam posisi Paulus, tetaplah kuat. Sebab Tuhan pasti akan memberikan suara kebenaran melalui perantara yang tepat. Dan bagi kita yang memiliki rasa tidak suka terhadap seseorang, sadarilah bahwa kelelahan yang terjadi pada diri kita saat ini bisa terjadi karena kita seringkali berprasangka buruk terhadap orang lain. Maka mulailah kita menyikapi pikiran-pikiran yang negatif pada diri kita dengan pikiran-pikiran yang positif dan baik. Dengan demikian, kita bisa mengontrol pikiran kita dan mencegah diri kita supaya tidak terjebak pada pikiran-pikiran yang negatif dan juga terbelenggu dalam kebencian. Mau hidup nyaman, tentram, dan damai sejahtera? Lepaskanlah kebencian itu, sebab memelihara kebencian sama halnya dengan menggenggam bara api yang semakin lama akan menghancurkan diri kita sendiri. Mari kita mengalahkan kebencian dengan cinta kasih Tuhan. Sebab Kristus tidak pernah mengajarkan yang namanya kebencian, tetapi hanya kasih yang Ia teladankan kepada setiap kita. Mari berproses untuk melepaskan kebencian itu, agar tercipta suatu komunitas, suatu relasi yang penuh dengan kedamaian dan juga ketentraman. Selamat berproses, Tuhan Yesus memampukan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa.
Ya Tuhan, acap kali kami sebagai manusia yang rapuh, yang lemah, kami susah untuk mengontrol ego kami, emosi kami, sehingga diri kami dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melepaskan kebencian itu, dan hanya kasih, hanya cinta yang kami taburkan kepada sesama kami. Seperti Engkau yang mengajarkan kami untuk mengasihi siapapun. Ajar kami Tuhan untuk dapat terus menaburkan kasih, bukan kebencian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.